Selin, kok kamu sedih sih Lause? Iya Lause, aku sedih, aku bosan, aku pengen jalan-jalan. Kita nggak boleh jalan-jalan Lause Selin. Kita harus di rumah aja. Tapi Lause, udah hampir 5 bulan kita di rumah terus. Aku tuh pengen jalan-jalan Lause. Daripada bosan, mending kita ikut sekolah minggu. Yeay, berarti kita ke gereja dong Lause. Enggak, kita nggak ke gereja. Kita ibadah online. Oh, berarti dari YouTube ya Lause? Betul banget. Yuk, kita bangkit berdiri. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri semuanya. Kita menyanyikan pujian Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Sekali lagi. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Sekarang kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Sikap yang baik ya. Tuhan Yesus, selamat pagi. Pada pagi hari yang cerah ini Tuhan, kami ingin memulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan bisa bimbing kami dari awal sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan, amin. Amin. Lause Selin, tau nggak kenapa hari ini kita pakai baju warna merah? Kenapa ya Lause? Karena hari ini kita sudah masuk di bulan yang spesial. Bulan yang spesial, coronanya udah hilang Lause? Enggak, coronanya bukan udah hilang Lause, tapi kita masuk di bulan Agustus. Oh, berarti sebentar lagi kita merayakan hari kemerdekaan 17 Agustus Lause. Betul banget, 17 Agustus. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Sekali lagi ya. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Lause Selin, zaman dulu orang yang kalau dijajah itu identik mereka itu harus pakai rantai. Kenapa dirantai Lause? Iya, supaya mereka itu nggak kabur. Jadi para penjajah itu mengharuskan orang-orang jajahannya itu kerja paksa. Maksudnya gimana? Maksudnya itu seperti ini. Nah, kita bersyukur banget loh Selin. Kita hidup di zaman yang sudah merdeka. Negara kita sudah merdeka, nggak ada lagi penjajahan. Gitu juga kita sebagai anak Tuhan. Kita sebagai anak Tuhan, kita sudah merdeka. Merdeka dari apa? Merdeka dari dosa.
kita sudah bebas dari hukuman dosa karena darahnya Tuhan Yesus. Yuk adik-adik kita menyanyikan lagu Sekarang Saya Sudah Bebas. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya bebas oleh darahnya Tuhan Yesus. Sekarang saya bebas, bebas, bebas. Haleluya. Sekali lagi. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya bebas oleh darahnya Tuhan Yesus. Sekarang saya bebas, bebas, bebas. Haleluya. Ada kuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Nah, adik-adik, sekarang kita mau persembahan. Persembahannya itu adik-adik yang pertama bisa masukin di amplop, terus amplopnya itu nanti dititipin ke mama atau papanya. Terus yang kedua adik-adik bisa scan barcode yang di samping sini ya, atau bisa juga transfer ke nomor rekening di bawah ini. Nah, jangan lupa kalau mau transfer harus tambahkan angka 6 di belakangnya. Yuk adik-adik, kita sudah memberikan persembahan. Sekarang kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan selalu mencukupkan kebutuhan kami. Dan kami berdoa untuk persembahan yang sudah kami berikan. Biarlah Tuhan pakai persembahan ini untuk menjadi berkat bagi gereja Tuhan. Berkati juga pekerjaan Papa dan Mama kami. Biarlah Tuhan selalu buka jalan berkat bagi Papa dan Mama kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat mendengarkan cerita. Halo adik-adik. Wah, seneng ya bisa memuji dan menari buat Tuhan. Nah, sekarang kita sudah masuk di bulan Agustus. Sebentar lagi kita mau merayakan apa sih? Ada yang tahu nggak? Itu loh yang tanggal 17 Agustus. Biasanya ada banyak banget lomba. Ayo tebak. Ya betul, sebentar lagi bangsa kita, bangsa Indonesia mau merayakan hari kemerdekaannya. Merdeka itu artinya terbebas. Bangsa kita sudah terbebas dari penjajahan adik-adik. Nah, di dalam Alkitab kalian tahu nggak? Ada juga loh kata merdeka. Tapi kita bukan merdeka dari penjajahan. Alkitab memberitahu kepada kita bahwa kita sudah merdeka dari dosa. Contohnya itu adalah dosa iri hati. Nah, seperti apa sih dosa iri hati itu? Yuk, sama-sama kita lihat video ini. Ih, boneka dia kok lebih besar sih dari bonekaku? Padahal ya, aku yang mau boneka besar kayak dia. Tapi bonekaku lebih kecil dari punya dia. Tapi nggak apa-apa. Aku punya baju baru yang bagus. Dia pasti iri lihat aku pakai baju yang bagus. Ya, kepotong ya adik-adik videonya. Tapi tenang aja, nanti ada lanjutannya. Jadi tunggu ya di akhir cerita. Tadi di video itu kalian sudah lihat ada seorang temen yang iri hati. Kenapa iri hati? Karena boneka dia lebih kecil dari boneka temennya. Di Alkitab adik-adik ada juga contoh orang yang iri hati. Mau tahu nggak ceritanya? Beneran mau? Oke, kalau mau kita berdoa dulu yuk sebelum dengar ceritanya.
Ayo semuanya lipat tangannya. Sudah lipat tangannya? Sekarang tutup matanya. Sudah? Oke, kalau sudah semuanya, yuk ikuti Lose Nova berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih saya bisa beribadah sekolah minggu, walaupun hanya lewat online. Saat ini saya mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan berkati ya, supaya saya bisa mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya sudah berdoa. Amin. Jadi adik-adik, di dalam Alkitab ada seorang kisah raja yang bernama Raja Saul. Raja siapa namanya? Ya, Raja Saul. Dia ini raja pertama bangsa Israel loh adik-adik. Dan dia memiliki seorang kepala prajurit perang. Namanya adalah Daud. Tapi ngomong-ngomong, apa sih kepala prajurit perang itu? Kepala prajurit perang itu artinya seseorang yang memimpin para prajurit untuk pergi berperang melawan musuh. Jadi, setiap Raja Saul memerintahkan semua prajurit untuk pergi berperang. Daud inilah yang memimpin semua prajurit itu untuk berperang. Jadi waktu itu Raja Saul memerintahkan Daud untuk pergi berperang melawan orang-orang Filistin. Jadi waktu itu Daud pergi bersama semua prajurit untuk berperang melawan orang Filistin itu. Setelah mereka pulang dari perang melawan orang-orang Filistin itu, semua orang menyambut Daud dengan senang sekali. Mereka gembira, mereka bernyanyi-nyanyi. Nah, mereka senang, mereka gembira, mereka bernyanyi-nyanyi. Itu artinya Daud menang atau kalah adik-adik? Tentu menang. Semua orang senang, semua orang gembira. Itu tandanya Daud telah menang berperang melawan orang Filistin itu. Semua orang bergembira, semua orang memuji Daud. Semua orang memuji-muji Daud karena Daud bisa mengalahkan berpuluh-puluh ribu musuh. Dan Raja Saul hanya mengalahkan beribu-ribu musuh. Karena itulah semua orang lebih memuji Daud daripada Raja Saul. Emang lebih besar yang mana sih? Berpuluh-puluh ribu atau beribu-ribu? Coba kita lihat ya, kita hitung sama-sama. Daud bisa mengalahkan 10.000 musuh. Saul bisa mengalahkan beribu-ribu musuh. Kita lihat ya, kita hitung sama-sama angka nolnya. Di 10.000 yang Daud miliki, angka nolnya ada berapa? Kita hitung sama-sama, oke? 1, 2, 3, 4. Ada 4 angka nolnya. Kalau di Raja Saul ada berapa banyak angka nolnya? Kita hitung lagi ya sama-sama. 1, 2, 3. Nah, angka 4 sama angka 3 lebih besar yang mana? Tentu lebih besar yang angka 4. Berarti lebih besar punya Daud. Wah, Daud lebih besar, lebih banyak mengalahkan musuh. Karena itulah semua orang memuji-muji Daud. Wah, saat semua orang memuji-muji Daud, tapi ada satu orang yang kesal sama Daud. Dia kesal sekali, dia marah sekali sama Daud. Tahu gak siapa adik-adik? Dia adalah Raja Saul. Raja Saul gak senang lihat Daud dipuji-puji sama banyak orang. Itu artinya Raja Saul iri hati kepada Daud. Dia marah kalau ada orang yang lebih hebat dari dia. Raja Saul gak mau ada orang yang menyaingi dia. Raja Saul gak mau semua orang memuji Daud lebih dari Raja Saul. Dan itu sifat yang tidak boleh kita tiru adik-adik. Karena Saul iri hati,
dia berusaha untuk membunuh Daud. Dengan cara apa? Jadi dia ambil tombak adik-adik, lalu dia lempar ke Daud. Dilempar ke Daud. Tapi Daud menghindar. Akhirnya tidak kena. Raja Saul kesal. Akhirnya dia ambil tombak lagi, lalu dilempar lagi ke Daud supaya Daud mati. Daud menghindar lagi. Akhirnya Daud tidak mati. Nah adik-adik, kalian tahu nggak kenapa Raja Saul tidak pernah berhasil membunuh Daud? Karena Tuhan menyertai Daud. Tuhan kita itu adik-adik, Tuhan yang adil. Tuhan gak suka sama orang yang jahat hatinya. Saul itu iri hati kepada Daud. Dan iri hati itu adalah dosa loh adik-adik. Tuhan gak suka sama orang yang berbuat dosa. Karena itulah Tuhan tidak lagi berpihak kepada Saul. Nah adik-adik, siapa yang masih penasaran sama video yang tadi Losenova unjukin di awal? Masih penasaran? Kalian mau nonton kelanjutannya? Oke, kalau gitu sama-sama kita tonton ya lanjutan videonya. Ini dia videonya. Hey, lihat bajuku. Ini baju baru loh. Harganya mahal banget. Kamu pasti iri kan lihat baju baruku ini? Wah, kamu cantik banget. Baju itu cocok untuk kamu. Kok kamu gak iri sih? Padahal kan ini baju bagus, baru, mahal lagi. Kenapa aku harus iri? Justru aku senang banget melihat teman aku punya baju yang bagus. Lagi pula, Tuhan Yesus kan gak pernah ngajarin kita untuk iri hati kepada teman kita. Benar gak teman-teman? Nah adik-adik, dari video yang baru saja kalian tonton dan dari kisah Raja Saul yang baru saja lo ceritakan, kita bisa belajar bahwa iri hati itu adalah sifat yang baik atau tidak baik. Wah, iri hati itu adalah sifat yang tidak baik. Nah, iri hati yang dialami Saul itu membuat dia menjadi orang yang egois. Dia hanya mementingkan dirinya sendiri. Nah, mementingkan dirinya sendiri itu artinya adalah dia nggak mau ada orang yang lebih hebat dari dia. Raja Saul nggak mau ada orang yang bisa menyaingi dia. Pokoknya harus saya yang hebat. Pokoknya harus Raja Saul yang dipuji-puji sama semua orang. Dan sifat yang dimiliki Raja Saul itu, iri hati itu adalah sifat yang tidak boleh kita tiru adik-adik. Nah, coba lihat siapa dia? Dia adalah Tuhan Yesus. Lalu kenapa Tuhan Yesus disalib adik-adik? Padahal bisa loh Tuhan Yesus menyelamatkan dirinya saat itu supaya tidak disalib. Tapi kenapa Tuhan Yesus nggak melakukan itu? Kalau Tuhan Yesus memilih untuk tidak disalib, maka kita manusia berdosalah yang harus mati. Karena itulah adik-adik, Tuhan Yesus tidak mementingkan dirinya sendiri. Tuhan Yesus memikirkan yang terbaik untuk kita. Buktinya apa? Buktinya dia mau mati di kayu salib itu untuk menebus dosa-dosa kita. Adik-adik, apa yang dilakukan Tuhan Yesus sangat berbeda dengan apa yang dilakukan Raja Saul. Raja Saul hanya mementingkan dirinya sendiri. Raja Saul iri hati kepada Daud. Bahkan Raja Saul memikirkan untuk membunuh Daud. Sedangkan yang Tuhan Yesus lakukan, Tuhan Yesus tidak mementingkan dirinya sendiri. Malah Tuhan Yesus memikirkan yang terbaik untuk kita. Jadi adik-adik, mana yang harus kita teladani? Mana yang harus kita contohi?
apa yang Tuhan Yesus lakukan atau Raja Saul lakukan? Ya, tentu kita harus teladani yang Tuhan Yesus lakukan. Seperti yang Lose sampaikan di awal tadi adik-adik, kita sudah dimerdekakan dari dosa. Iri hati adalah salah satu contoh dosanya. Tapi adik-adik, kita bukan hanya terbebas dari dosa, tapi kita harus terus berusaha untuk apa? Untuk melawan dosa iri hati itu. Dengan cara apa sih, Lose? Dengan cara tidak boleh egois. Kita tidak boleh mementingkan diri kita sendiri, seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Kita juga bisa datang kepada Tuhan Yesus, berdoa, meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus untuk menguatkan kita supaya kita bisa melawan dosa iri hati itu. Oke adik-adik, sekarang kita mau ayat hafalan. Nah, ayat hafalan kita terambil dari Roma pasalnya yang ke-6 ayat 18. Sekali lagi ya, Roma pasalnya yang ke-6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Sekali lagi, kamu sudah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kita ulang sekali lagi dari ayatnya ya. Roma pasalnya yang ke-6 ayat 18. Kamu sudah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Yuk adik-adik, sebelum kita mulai aktivitas, kita berdoa dulu ya. Semuanya sudah lipat tangannya, tutup matanya. Ayo ikuti Lose berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah saya dengarkan. Saya mau belajar untuk melawan dosa iri hati. Tuhan tolong saya supaya saya bisa taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan memulai membuat aktivitas. Bahan-bahannya yang perlu kita siapkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kertas berwarna putih dan merah. Atau kalian juga bisa memakai kertas origami berwarna merah dan putih. Selanjutnya, kalian juga perlu lem kertas dan juga gunting. Sangat simpel bukan bahan-bahan yang bisa kita sediakan? Oke, jadi pertama-tama kita akan lipat kertas yang sudah kita sediakan tersebut. Lipatan pertama dan kita lipat sekali lagi. Kita lipat untuk ketiga kalinya. Selanjutnya, kita akan potong mengikuti lipatan yang tadi kita lipat. Dan hasilnya akan seperti ini setelah dipotong. Kita lakukan sama dengan kertas putih tadi. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Jadi kita punya potongan kertas warna merah dan warna putih.
Selanjutnya, kita beri lem di salah satu ujung kertas yang sudah kita potong tadi. Sedikit saja, setelah itu kita rekatkan ke sisi ujung satunya lagi, sehingga berbentuk lingkaran seperti ini. Lakukan hal yang sama untuk warna putih kertas yang tadi. Selanjutnya, masukkan kertas berwarna putih tadi ke warna merah, sehingga akan terbentuk sebuah rantai. Kalian lakukan sampai membentuk sebuah rantai yang panjang. Seperti ini. Adik-adik, rantai itu ibaratnya adalah dosa yang membelenggu kita, membuat kita tidak bebas. Tapi oleh darah Kristus, kita dimenangkan dan bebas dari dosa. Jadi, kita sudah menang dan bebas dan lepas dari dosa. Bum,